Lah iki nyuwun sewu, Nabi Mekah dheke Yaman. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Qahton. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Tamimi. Nabi sukune Quraisy, piyambake Al-Katiri dan macam-macam. Margane ya beda. Nabi Hasimi lebih piye? Nalare piye? Orang dari bangsa yang beda, dari suku yang beda, dari marga yang beda, kok ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Kuwi carane percaya piye? Kecuali punya bukti, kilo tes DNA saya podo. Repotnya bangsane beda, sukune beda, dites ra gelem. Kayak kene mung dipeksa kon kudu percaya lagi piye? Napa perlu tadi kaji? Perlu. Ben genah tenan sapa sing keturunane Nabi. Lek wis yakin keturunan Nabi tenan tak dadekne jimat. Arep apa-apa suwan mriku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentu pembatal nasab akan sangat bergembira karena sejak kemunculannya Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah mendukung kajian nasab Alawi yang diprakarsai, dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar, menjelaskan cara mendeteksi keturunan Nabi di akhir zaman. Hemat beliau, siapapun yang mengaku cucu Nabi di zaman sekarang hendaknya menunjukkan bukti-bukti sejarah dan ilmu nasab, termasuk paling utama wajib melakukan tes DNA untuk memverifikasi secara biologis dirinya, kelompoknya dengan haplogrup tes DNA Nabi Muhammad SAW. Kalau sukunya beda dengan suku Nabi, orang yang mengaku keturunan daripada dzurriyyah Nabi, sukunya tergolong dari suku A, sementara sukunya Nabi adalah B, maka ini kan tidak sinkron. Catatan ilmu nasab tidak ada, tes DNA tidak mau. Nah, kemudian memaksa orang agar mempercayai kelompok mereka sebagai keturunan Nabi, ini tidak bisa diterima, tidak masuk akal. Mengaku-ngaku cucu Nabi tetapi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti empiris, bukti-bukti faktual, terutama selalu menghindar beralasan tidak mau melakukan tes DNA. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya mendeteksi keturunan Nabi di akhir zaman. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Tapi orang Syiah berani menolak ajaran Nabi kalau itu riwayat sahabat. Khawarij berani menolak sunnah Nabi kalau itu riwayat ahlul bait. Ahlus sunnah wal jamaah mau riwayat sahabat lah, mau riwayat ahlul bait lah, pokoknya diterima oleh ahlu sunnah jamaah. Berahlu sunnah wal jamaah berarti pegang Quran, pegang sunnah, dan sunnahnya sudah selesai diverifikasi, divalidasi, sudah selesai jarah wa ta'dil, sudah selesai dilacak, diteliti satu persatu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Secara umum pokok ada di Bukhari sahih, pokok ada di Muslim sahih, di Abu Dawud asal tidak ada keterangan dhaif berarti sahih atau hasan. Di Tirmidzi kalau sahih ditulis sahih, kalau hasan ditulis hasan, kalau hasan li ghairi juga ditulis hasan li ghairi. Hadis aman. Jimat ketiga, pegangi, cintai, hormati, takzimlah kepada keluargaku ahlul bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di zaman Nabi yang namanya ahlul bait itu jangan jelas tenan. Nabi piyambak, Sayyidina Ali,
Siti Fatimah, Hasan, Husain. Kui ahlul bait. Setelah Nabi sedo, ada anak cucu, keturunan Nabi atau dzurriyyah. Tahun-tahun 1 abad lah. Sopo anak putune Nabi sik genah. Setelah Imam Husain, ada Imam Ali Zainul Abidin. Niki buyute Kanjeng Nabi. Setelah Imam Ali Zainul Abidin lahir anaknya Imam Bakir, kui canggai Nabi. Setelah Imam Bakir lahir putranya Imam Ja'far Shadiq, kui mari canggai apa? Warenge Kanjeng Nabi. Terus sampai kira-kira 200 tahunan, 2 abad hijrah lebih sedikit, niku keturunan Nabi sapa isih jelas sampai Imam 12 kalau di Syiah. Nah, mari ngono setelah ratusan tahun rodok ruwet. Sapa keturunan Nabi tenanan? Sapa sing ngaku-ngaku keturunan Nabi tibake dudu niku rodok ruwet. Para rawuh, abad keempat terbit buku catatan anak putune Nabi. Di situ tercatat, nyuwun sewu, Ahmad Al-Muhajir tercatat mung duwe anak telu. Halo. Mari ngono enggak ada buku nasab. Barulah abad 9 Hijriah, setelah 500 tahun, 9 Hijriah, dari 4 Hijriah ke 9 Hijriah, 500 tahun Bu. Ada buku nasab baru, si Ahmad Al-Muhajir mau, malih tertulis anake papat. Lawong sak pirang-pirang sing teng Indonesia, sing podo ngaku dalam diriku mengalir darah Rasulullah, kami keturunan Rasulullah, kui keturunan dari anak sing nomor papat kui. Lagi keturunan tenan apa abal-abal? Tenan apa palsu? Perlu dilakukan kajian ben hasilnya genak tenan. Kui keturunan apa udu? Lek pancen keturunan tenan, ayo Islam podo mahabbah, podo takzim ben barokah. Lek tiba duduk keturunan, ya enggak harus wong duduk keturunane Kanjeng Nabi. Halo. Para rawuh, Marzuki bukan ahli nasab. Tapi Marzuki sangat mengerti, sangat memahami bahwa kajian nasab itu penting. Betul? Kenapa penting? Satu, ada perbedaan di lingkungan para habaib yang beberapa habaib yang bertamu ke saya niku kadang dawuh, Kiai, rasah percaya karo kuwi duduk keturunane Nabi. Ganti sitoke ngomong rasah percaya karo kuwi duduk keturunane Nabi. Lah kula ini tiyang Jawa, ora roh sing tak percaya sing iki apa sing iki kek padha Arabe. Anu, tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener. Engko tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener. Krana enek masalah perbedaan ngeten iki, perlu napa mboten dilakukan kajian saksama sapa sing keturunan Nabi tenan, sapa sing ora, perlu mboten dilakukan kajian ngeten. Ya perlu wong memang nyatane ya ruwet kok dak. Halo. Yang kedua, catatan buku nasab sendiri juga beda-beda. Ada buku nasab sing ngarani para habaib kuwi keturunane Nabi, tapi juga ada buku nasab
Sing ngarani para habaib kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Lah kita wong Jawa kan bingung toh. Halo. Nek cara kula perlu kumpul bareng, sing nggawa kitab habaib keturunan Nabi ayo kumpul, sing nggawa kitab habaib duduk keturunan Nabi ayo kumpul, ngondang nakobah pencatat nasab internasional rawuh ninteng mriki, ngondang profesor ahli DNA, ngondang profesor ahli filologi. Filologi itu yang ahli mengkaji kitab-kitab kuno, makhtutat manuskrip kuno, dan kalau perlu ngondang ahli kimia. Buku loro sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake mung 3, sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake 4, menurunkan para habaib dites pakai zat kimia. Kertasnya dites pakai zat karbon. Mana tulisan yang asli, mana tulisan yang palsu, mengke bisa diketahui pakai zat karbon. Jadi aku penting dilakukan kajian, ben clear para rawuh. Paham nggih? Golek wis clear iki lho keturunan Nabi tenan. Lah kuwi jimati wong Islam. Cekal Quran, cekal sunnah, arep mantu sowan wong njaluk donga, sing mok suwane kuwi jan keturunane Nabi tenan, dungane yo mandi ngono lho. Lelek ora dicek tenan, kadung mok suwani ke amplope 1 juta, dikira keturunan Nabi ben mandi, lah tibake keturunane kenaro, brejan. Paham mboten? Penting dilakukan kajian. Ben jimat nomor 3 niku padang ngoten lho. Jadi jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 hari yang lalu kula ningali uploadan salah satu tokoh. Nggih tokoh menika dengan PD-nya mengunggah, ini loh nasab saya, sambung sampai Nabi. Nah, kula plototi para rawuh. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya ditemukan 2 kejanggalan. Kejanggalan pertama, fulan bin fulan. Setelah fulan namanya kita cek di buku nasab, fulan bapaknya namanya kita cek di buku nasab. Lah kok iso laire anake lebih dulu daripada laire bapake. Beliau bermasalah ngeten iki. Halo. PD duwe catatan nasab pun belum ada jaminan benar, wong nyatane juga ganjil. Yang kedua, keganjilan kedua, fulan bin fulan dicek di buku nasab, fulan dengan fulan anak bapak mung kacek 3 tahun. Lah mosok masuk akal bapake karo anake umure mek kur kacek 3 tahun. Apa iso duwe anak bayi umur 3 tahun? Halo. Perlu dilakukan kajian ini, perlu. Wong pancen ada masalah, belum clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentang sapa sing ngaku. Lamun enek wong Jogja ganteng, pinter, tata kramane sae, bahasane halus, kelihatan sekali berdarah biru, ngaku keturunan Hamengkubuwana, ya pantes lho wong pancen wong Jogja. Nggih toh? Tapi bareng wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, luwih prayojan angel dipercaya. Nggih napa nggih? Wis mikira saiki. Kanjeng Nabi kuwi Mekah, Sayyid Maliki Mekah, padha Mekahe. Nabi sukune Quraisy, Sayyid Maliki sukune ya Quraisy, padha. Nabi margane Bani Hashim, Sayyid Maliki margane juga Bani Hashim, padha. Nabi gagah ganteng, nyawang Sayyid Maliki yang ganteng merawuh. Pantes lamun keturunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fatonah pinter, sembarang ilmu roh. Sayyid Maliki yang ngalim pol. Wah, jan Nabi jembar dodone, akhlake sae. Sayyid Maliki ya akhlake ya sae.
wong kados Sayyid Maliki niku lho lamun ngaku keturunan Nabi beh dipercayai penak lho. Gitu. Podo Mekahe, podo suku Quraisy, podo-podo Bani Hasyim, Nabi ganteng, Sayyid Maliki yo ganteng, Nabi akhlake sae, Sayyid Maliki akhlake yo sae, Nabi sabar alus, Sayyid Maliki yo alus. Ngene iki lho lek ngaku keturunane jan yo pantes dong. Lah iki nyuwun sewu, Nabi Mekah dheke Yaman. Negarane wis beda halu. Nabi sukune Quraisy piyambake sukune Qahton. Nabi sukune Quraisy piyambake sukune Tamimi. Nabi sukune Quraisy piyambake Al-Qatiri dan macam-macam. Margane ya beda. Nabi sanes apa pokoknya ngono kuwi lah. Nabi Hasimi lebih nalare piye, orang dari bangsa yang beda, dari suku yang beda, dari marga yang beda, kok ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Kuwi carane percaya piye? Kecuali punya bukti, kilo tes DNA saya podo. Nah, repote bangsane beda, sukune beda, dites ra gelem. Gek kene mung dipeksa kon kudu percaya lagi piye? Napa perlu to dikaji? Perlu. Ben genah tenan sapa sing keturunane Nabi. Lek wis yakin keturunan Nabi tenan tak dadekne jimat. Arep apa-apa suwan mriku, arep napa njaluk donga teng mriku, kaya jaman Wali Songo mbiyen lho. Penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak, beliau memang mengaku bukan sebagai ahli nasab, tetapi mengerti bagaimana cara untuk mengetahui keturunan Nabi di akhir zaman. Yang paling beliau tekankan itu adalah harus melihat ciri-cirinya, identifikasi antara sifat-sifat dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi di zaman sekarang ini. Terutama yang beliau tekankan adalah bagaimana harus berani mau melakukan tes DNA. Karena ini kuncinya. Kalau tes DNA-nya sudah berbeda, bagaimana dapat diterima oleh akal pikiran? Bukti sejarahnya tidak ada, kitab nasabnya juga tidak bisa ditunjukkan. Maka bagaimana cara untuk kemudian menerima orang-orang yang berakal, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmiah untuk dapat mempercayai. Dan masyarakat hari ini sudah pintar-pintar semua. Kalau sudah tes DNA, ini tidak bisa diakal-akali lagi. Makanya Habib Alawi di Indonesia takut melakukan tes DNA. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.